إلا يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kula panjenengan dipertemukan di majelis yang dimuliakan, yang menika majelis ilmu dalam rangka tafaqquh fiddin, thalabul ilm, yang mana merupakan kewajiban atas kula panjenengan selaku muslim dan muslimah, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Lan mugi kula panjenengan sami juga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa menit ke depan, beberapa waktu ke depan kita akan mengulangi dari pertemuan yang pertama secara ringkas, dan ini pertemuan yang kedua nanti akan ada penambahan materi. Jadi supaya kalau yang baru hadir di pertemuan kedua ini tahu apa yang disampaikan di pertemuan yang pertama, supaya nanti nyambung gitu. Tapi sebelumnya panjenengan kabarnya sehat? Alhamdulillah. Kalau ada yang sakit keluarganya, kita doakan ya, Allahumma rabbanas adhibil ba'sa washfi wa anta syafil la shifaa illa shifaa'u shifaan la yughadiru saqaman. Semoga Allah angkat penyakitnya, semoga Allah berikan kesabaran yang dengannya memperoleh pahala yang ghairi hisab, yang dengan kesabarannya semoga Allah ampuni dosa-dosanya, la ba'sa tahurun insyaallah. Semoga diberikan kesembuhan yang terbaik, sehat walafiat ya, dan semoga pulau panjenengan diberikan pula kesehatan, bukan sekedar sehat tapi walafiat, sehat di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang pertama materinya yaitu penghalang jalan kebaikan. Gitu ya. Penghalang jalan kebaikan. Waktu itu saya sampaikan bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah melalui melalui mimpi. Ya, saya ulangi, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi, dan mimpinya Nabi itu kan wahyu. Mimpinya adalah menyembelih Ismail, yang tak lain adalah anak pertamanya atau anak sematawayang kala itu yang sudah ditunggu-tunggu sekian lama. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Kemudian Allah kabulkan, lahirlah Ismail dari istri yang kedua, yaitu Hajar. Nanti setelah peristiwa penyembelihan, nanti lahirlah Sarah dari rahimnya Sarah, yaitu Ishak. Ismail jadi nabi, Ishak jadi nabi. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan julukan atau gelar Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, berarti Ismail sama Ishak tuaan mana? Tuaan Ismail. Karena yang lahir duluan adalah
Nabi Ismail alaihissalam. Lah karena mimpi Nabi itu wahyu, maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi untuk menyembelih Ismail, maka ya harus sami'na wa ata'na. Ini perintahnya Allah. Allah kepengen menguji. Ayo sekarang buktikan kamu ini lebih cinta Allah atau cinta anakmu. Walau kemudian nanti kan Allah itu, kalau dalam bahasa kita apa ya Bu ya, ngeprank gitu ya, atau memberikan dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya tidak jadi Ismail disembelih tapi ditukar atau ditebus dengan domba, kambing. Sehingga nanti dari situlah asal muasal dari ibadah kurban. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyiapkan pedangnya atau menyiapkan goloknya, bergegas untuk mendatangi Ismail. Karena kala itu Ismail tidak tinggal bersama Nabi Ibrahim. Hajar dan Ismail itu ditinggal di Masjidil Haram. Ya, ditinggal di Masjidil Haram. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertengahan jalan, ya, perjalanan dari rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam menuju ke Ismail, yang kala itu Ismail balaghu sa'ya, sudah berusia remaja, muda belia, yang sudah diharapkan menjadi penerus kenabian dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata kala Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya Ismail, kemudian berjalan keluar rumah menuju ke Ismail, dihadanglah oleh setan. Ya, yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam dihadang oleh setan. Apa tugasnya setan? Nah, itu tadi. Tugasnya setan, la'aqudana lahum siratal mustaqim. Tugasnya setan itu yang menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Pokoknya setan itu nggak seneng nek jenengan lurus-lurus wae. Ini ya, setan itu nggak seneng kalau panjenengan itu berjalan di atas ketaatan kepada Allah. Setan itu nggak seneng kalau panjenengan ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga setan akan senantiasa menghalang-halangi manusia dari jalan kebaikan. Bahkan setan ini akan mendatangi manusia dari manapun arahnya. La'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa min aymanihim wa min syama'ilihim wa la yazidu aktsaru syakirin. Kalau panjenengan ini akan diganggu oleh syaitan, akan digoda dari arah depan, belakang, kanan dan kiri. Loh Pak Ustaz, kok atasnya enggak? Nah, kalau atas kan ini jalur hidayah, ya. Jalur hidayahnya Allah, jalur taufiknya Allah ini dari atas. Kok tidak dari bawah? Karena bawah itu kematian, ya. Tanah, ya, kematian. Artinya, ya kalau sudah mati nggak bisa digoda. Maka bisanya goda dari arah depan, samping kanan, samping kiri dan belakang. Walau kemudian ada penjelasan ulama. Penjelasan ulama bahwasannya pulau panjenengan itu digoda dari depan, maksudnya adalah pulau panjenengan akan dibikin ragu tentang adanya Allah, tentang adanya surga dan neraka. Pulau panjenengan akan dibikin ragu dengan adanya akhirat, ya. Nah, orang-orang yang terpengaruh nanti mereka tidak akan mempercayai kehidupan akhirat. Mereka menganggap hidup ini ya cuma di dunia, sudah mati selesai sudah. Tapi kalau panjenengan orang-orang beriman meyakini bahwasanya setelah kehidupan dunia itu nanti kita akan memasuki kehidupan akhirat yang nanti pada ujungnya adalah surga atau neraka. Insya Allah kalau saya lihat wajah-wajah jamaah di sini ini pasurian ahlul jannah setuju ini. Amin. Masya Allah. Kita solehah kabeh ya. Masya Allah. Karena sebaik-baiknya perhiasan adalah mar'atus salihah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
itu dari depan. Ada nggak orang yang nggak percaya dengan akhirat? Ada nggak orang yang nggak percaya dengan surga neraka? Ada. Bahkan ada yang mengatakan, kok bisa percaya kalau surga, kok bisa mlebu surga? Ini ya. Gitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kula panjenengan digoda dari arah belakang. Maksudnya apa? Kula panjenengan akan dibikin hubbud dunya. Apa hubbud dunya? Cinta dunia. Namanya penyakit wahan. Sanes wahing loh ya. Wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang itu kalau sudah cinta dunia, maka bakalnya mesti takut mati. Karena kematian itu meninggalkan dunia. Yang namanya orang cinta dunia, ya pengennya nggak mau pisah dengan dunia. Tapi apalah kata, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sepanjang-panjangnya umur manusia, ya tetap akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, rakyat biasa mati, jamaah, ustadz, oh ya Allah, mati semua kita ini nanti. Kullu ummatin ajal. Setiap pulau panjenengan itu ada masanya. Nek corone barang niku ada yang namanya expired, ya. Lah pulau panjenengan juga dibikin hubbud dunya, sampai kemudian apa? Tersibukkan dengan dunia, kerjane mempeng, nyambut gawene mempeng, tetapi lupa ibadah, melalaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, melalaikan kewajibannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kewajibannya kula panjenengan nggih menika napa? Beribadah kepada Allah, muwahhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadah yang mana ibadahnya ini diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk panjenengan menghadiri majelis ilmu kan niatnya karena Allah ya. Insyaallah diberikan pahala yang sempurna. Amin Allahumma amin. Langkah kakinya panjenengan hadir di majelis ilmu ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Insyaallah akan digantikan Allah jalan kemudahan menuju surga. Amin. Dan jamaah yang dirahmati Allah, kemudian digoda dari arah kanan, yaitu pulau panjenengan akan dibikin apa? Akan dibikin males atau menunda-nunda amal. Ya, males atau menunda-nunda amal, menunda ibadah, menunda amal. Kalau corone sholat niku, sholatnya di akhir-akhir. Ya, duhur mepet, asar mepet, maghrib mepet, isya nek lilir, ya, subuh, ada ya, subuh dijamak dengan duha, ya. Aku sukanya menunda-nunda amal, menunda-nunda tobat, alah mengkowelah, ya. Kemudian digoda dari arah kiri, pulau panjenengan atau setan akan menghiasi yang namanya kemaksiatan. Sehingga kemudian kemaksiatan itu nampak nikmat, nampak indah, nampak lezat. Contoh misalkan riba. Riba itu nama lainnya apa? Yang indah, bunga, ya toh? Padahal ya riba. Tapi kan tidak mungkin dengan kata riba. Ya, akhirnya kemudian diganti dengan bunga. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika digoda supaya tidak jadi mentaati Allah, supaya tidak jadi menyembelih Ismail, maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil batu dan kemudian melempari setannya itu 7 kali dengan batu. Maka nanti ini peristiwa ini
terjadi di sekitar Jumroh Aqobah. Nah, itu ya, Jumroh Aqobah. Kemudian setan rupanya tak kehilangan akal. Nek Nabi Ibrahim rasa dipengaruhi, maka kemudian setan tidak berputus asa. Ya, tidak berputus asa, la tai'as, tidak berputus asa. Maka kemudian apa? Setan datang merayu Hajar. Ya, merayu Hajar selaku ibunya Ibrahim ya. Selaku ibunya Ismail. Maka kemudian Hajar pun tidak memperdulikannya. Hajar mengalahkan syaitan dengan melakukan hal yang sama dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu apa? Melempari setan dengan batu sebanyak 7 kali di Jumroh Wusta. Kemudian setan tidak menyerah lagi. Ibrahim dipengaruhi tidak bisa, Hajar dipengaruhi tidak bisa. Akhirnya jalan yang terakhir mempengaruhi Ismail agar tidak mau dikorbankan ayahnya. Tapi ternyata Ismail pun juga teguh pada pendiriannya. Sami'na wa ata'na. Maka kemudian Ismail juga menimpuki atau melimpari setan dengan batu sebanyak 7 kali di Jumroh Ula. Nah, ini asal muasal dari lempar jumroh, ya. Asal muasal dari lempar jumroh. Jamaah nanti ada door prize ini ya. Dan nanti Pak Surya insya Allah ya nanti bisa sekalian membagi door prize. Ini dari door prize-nya dari Tanur Mutmainah. Nah, nanti Pak Surya yang sampaikan insya Allah, Ustaz Surya yang sampaikan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi syaitan itu tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya, job description-nya, tugas intinya adalah la'aqudana lahum siratal mustaqim, menyesatkan dari jalan yang lurus, menghalang-halangi dari jalan kebaikan supaya kula panjenengan tidak taat kepada Allah. Kemudian akan senantiasa mengganggu, menakut-nakuti manusia ya. Terkadang dengan wujud macam-macam ya Bu ya. Ana sing gede dhuwur ireng gondrong motone abang. Ya toh? Ana sing dibungkus kaya permen. Ya toh? Dibungkus putih kaya permen gitu ya. Terus ada sing ngesot-ngesot. Hantu-hantu Indonesia itu mesake-mesakne nih. Ya Allah ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kapan-kapan kita bahas itu. Itu yang kemarin kami sampaikan di pertemuan yang pertama. Maka tegas jamaah, Allah katakan di surah Fatir ayat ke-6, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kalau panjenengan, kita ini punya musuh yang nyata bahayanya. Musuh itu namanya setan. Maka perlakukanlah setan ini sebagaimana musuhmu. Jangan jadikan setan sebagai partner. Jangan jadikan setan sebagai teman. Ada nggak yang jadikan setan partner atau teman? Atau menjadikan setan ini sebagai partner bisnisnya supaya sugih, supaya laris? Tidak. Maka di surah Al-Jin ayat ke-6, wa innahu kana rijalun minal insi yaquduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini dalilnya. Ada manusia-manusia yang mereka bekerja sama, berpartner, minta bantu, minta tolong, minta perlindungannya kepada bangsa jin. Akhirnya jinnya makin dadi Bu ya, karena merasa dimuliakan oleh manusia, merasa dibutuhkan oleh manusia.
Padahal tidak ada makan siang yang gratis. Oh, ada ya kemarin ya Pak Prabowo bikin makan siang gratis ya. Artinya apa? Segala sesuatu mesti ada bayaran. Butuh sajen ya, butuh tumbal, ya ritual yang ya Allah, nek ngatek ritualnya gagal bisa jadi gila ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi ya tadi Pak, manusia itu sudah kalap. Orang manusia kalau sudah kalap ya kayak gitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan setan itu musuh, jangan jadikan setan sebagai teman. Jadikanlah mereka sebagaimana musuhmu. Innama yad'u misbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dan setan ini akan senantiasa berusaha tanpa putus asa, berusaha pakai segala cara untuk apa? Menjerumuskan pulau panjenengan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Insyaallah. Di sini ada yang ingin masuk neraka? Ada. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di pertemuan yang pertama. Nah, pertemuan yang kedua ini judulnya apa? Dendam. Pertemuan yang kedua ini judulnya dendam. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok jin, syaitan itu kok benci sekali kepada manusia? Ada apa? Nah, kemarin juga kami sampaikan, setan itu kan sebetulnya nama sifat syatona, yang menjauhkan dari Allah dan Rasulnya, menjauhkan dari kebenaran, menjauhkan dari kebaikan. Nah, ketika kata kerja sifat syatona itu yang menjauhkan itu melekat pada satu benda menjadi sifat benda, maka benda itu disebut setan. Makanya setan itu ya minal jinnati wan nas. Ada dari kalangan jin dan juga ada dari kalangan manusia. Jadi kalau ada manusia yang sukanya ngajak menjauh dari kebaikan, menjauh dari kebenaran, menjauhkan dari Allah dan Rasulnya, maka manusia itu juga disebut setan. Tapi ujungnya tanya-tanya wong ini. Nah, karena dia punya sifat menjauhkan dari kebaikan, menjauhkan dari kebenaran. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua berawal dari yang pertama surah Shad ayat ke-71 sampai ayat ke-72. Surah Shad ayat ke berapa? 71, 72. Ini berbicara tentang penciptaan manusia. Maaf ya, tulisan dokter ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar." Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, sesungguhnya ini rencananya Allah, aku akan menciptakan manusia. Apa bahan penciptaan manusia? Min tin, dari tanah. Kemudian faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya, sudah jadi bentuknya, maka kemudian Allah akan meniupkan ruh. Kalau di dalam kandungan manusia diciptakan ruh di bulan ke berapa? Bulan ke 4. Itu sudah Allah tiupkan ruh.
Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini rencananya Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para malaikat akan menciptakan makhluk yang namanya manusia yang diciptakan dari tanah, yang kalau sudah terbentuk maka akan ditiupkan ruh. Dan manusia pertama yang diciptakan adalah Adam. Nah, pulau panjenengan ini Bani Adam, ya toh? Sebab ada orang yang bilang manusia itu dari monyet, ada yang bilang manusia itu dari kerang. Panjenengan lebih ridho mana? Panjenengan ini keturunannya Nabi Adam apa keturunannya kerang? Ya. Ya. Nyatanya kerang zaman sakono ngantek saiki ora ubah dadi menungso, ya toh? Ya kan, karena dari dulu sampai sekarang tidak evolusi dari manusia. Kenapa kemudian ada teori evolusi manusia itu dari kera? Nyatanya kera sampai sekarang juga tidak berubah jadi manusia. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pulau panjenengan ini dari Nabi Adam. Ya. Ini luar biasanya Allah ya. Kalau Allah ciptakan Nabi Isa itu dari rahimnya Maryam. Ada ibunya tapi nggak ada bapaknya. Lahirlah Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian ada sebagian yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa mereka menuhankan Nabi Isa? Nabi Isa ini luar biasa. Ya toh, titisannya ini ya. Karena ada ibu tapi nggak ada bapak. Tapi Maryam dulu dan Maryam sekarang beda loh ya. Nah, sekarang ya tetap harus ada bapaknya kan, itu loh ya. Tapi ternyata ada yang lebih hebat daripada Isa. Siapa? Nabi Adam. Tidak punya bapak, tidak ada bapak, tidak ada ibu, tercipta. Tapi kenapa yang dituhankan bukan Nabi Adam? Ya, padahal ini jauh lebih hebat. Ya, tidak ada bapak, tidak ada ibu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat ke-30. Ya, surah Al-Baqarah ayat ke-30. Wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan manusia yang diciptakan tadi, yang namanya Adam, menjadi seorang khalifah di muka bumi ini. Maka kemudian malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian malaikat mengatakan, ya Allah, mengapa engkau hendak menjadikan manusia khalifah di muka bumi? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami ini, ya Allah, malaikat ini senantiasa bertasbih, memujimu, mensucikan engkau. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih mengetahui. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah ketika Allah menciptakan manusia yang bernama Adam, terus nanti Adam akan diciptakan dari tulang rusuknya, yaitu istrinya yang bernama Bu Adam Hawa, ya. Terus nanti diberikan tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi. Tapi kemudian malaikat mengatakan, ya Allah, bukan nanti mereka akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah? Loh, malaikat tahunya dari mana? Oh, ternyata sebelum manusia sudah ada yang lebih dulu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini. Siapa mereka? Jin. Makanya di firman Allah, wa ma khalaqtul
jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia. Jin dulu yang disebutkan. Karena memang sebelum bumi ini ditinggali manusia, sudah ada yang mendahulunya, yaitu adalah bangsa jin. Mulanya ada sinetron nih, Jin dan Jun. Ya, jin. Nah, yang sehingga memahami jin itu nanti mirip-mirip memahami manusia atau sebaliknya. Nek panjenengan tanya, kehidupan jin itu seperti apa? Maka kehidupan jin itu sama seperti kehidupan manusia. Cuman mereka nggak terlihat gitu aja. Sedangkan kita terlihat. Jadi sebetulnya ini ada jin yang juga ikut ngaji loh. Ya. Jin-jin muslim yang ikut ngaji. Nah cuman kan nggak tahu ya panjenengan ya. Bahkan ada kadang malaikat itu yang datang ikut ngaji. Rasulullah SAW ketika sedang isi pengajian ya di majelisnya, di situ ada para sahabat, ada malaikat Jibril yang mewujud menjadi seorang laki-laki yang rambutnya klimis, bajunya putih rapi dan wangi. Langsung masuk ke majelisnya Rasulullah, kemudian duduk bersimpuh, lutut ketemu lutut. Kemudian tanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan ya. Dijawab Rasulullah, kemudian malaikat ini yang mewujud menjadi manusia ini mengatakan benar apa yang kau katakan. Kemudian pergi. Tapi ternyata ketika sahabat tanya, siapa tuh ya Rasulullah? Kok ujung-ujung nyelonong masuk di majelis, kemudian tanya, dibenarkan sendiri, terus pergi. Maka kata Rasulullah, itu malaikat Jibril yang sedang mengajarkan kepada kalian tentang apa itu Islam, iman, dan ihsan. Jadi silakan Bu, panjenengan tengok kanan kiri Bu. Ya, jenengan tanya, jenengan manusia apa malaikat Jibril? Bu jawabnya, aku malaikat Israel loh. Bahaya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ternyata bumi ketika ditinggali jin itu sukanya apa Bu? Sukanya berantem. Mereka suka melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Sampai pada akhirnya Allah perintahkan kepada malaikat untuk memerangi jin yang melakukan kekufuran tadi di bumi itu. Maka kemudian Allah utus jin muslim yang namanya Azazil untuk memimpin para malaikat memerangi jin-jin yang kufur tadi. Akhirnya malaikat turun kemudian memerangi mereka. Ada yang bisa diperangi, ada yang melarikan diri sembunyi. Ada yang sembunyi di laut, ada yang sembunyi di gunung, ada yang sembunyi di lembah, ada yang sembunyi di jurang. Kemudian setelah selesai, Azazil ini dibawa naik oleh malaikat menjadi jin muslim yang taat, yang patuh. Makanya namanya Azazil. Azazil itu sebetulnya akar katanya sama dengan Aziz. Kemudian yang terhormat, yang dimuliakan, yang taat beribadah kepada Allah, tunduk patuh. Makanya Allah punya nama Al-Aziz. Ya, kemudian yang perkasa, yang kuat. Nah, ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada para malaikat di surah Al-Baqarah ayat ke 34. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah perintahkan, begitu sudah jadi ya Nabi Adam, begitu sudah jadi, maka kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat, termasuk di situ ada Azazil, untuk sujud kepada
Nabi Adam, sujud penghormatan. Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan. Tapi kemudian yang tidak mau sujud namanya siapa? Azazil. Karena tidak mau sujud, maka berubah nama menjadi iblis. Sekarang yang jadi pertanyaan, iblis itu apa? Kemarin saya sampaikan ya, kalau pakaian itu namanya libas. Fungsinya pakaian itu untuk menutupi aurat, untuk menutupi keburukan. Jadi libas itu apa? Kebaikan yang menutupi keburukan. Lah kalau sekarang dibalik, keburukan yang menutupi kebaikan. Kalau tadi ya kebaikan menutup keburukan namanya libas, tapi kalau keburukan yang menutup kebaikan namanya iblis. Dari yang awalnya Azazil, yang dimuliakan, yang terhormat, yang tunduk, patuh, taat kepada Allah, tapi karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam, tidak mau mentaati perintahnya Allah, maka langsung diganti namanya menjadi iblis. Apa keburukannya? Yaitu sombong. Ya, sombong. Dan kemudian Allah masukkan iblis itu tadi termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ya, termasuk golongan orang-orang yang kafir. Maka kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pun Allah masih bertanya, ya. Itu pun Allah masih bertanya kepada iblis, kenapa kok kamu nggak mau sujud, gitu loh ya. Kenapa kok kamu nggak mau sujud? Ternyata dijawab oleh iblis di surah Al-A'raf ayat ke-12. Allah abadikan perkataannya iblis di surah Al-A'raf ayat ke-12. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena aku ini ya Allah lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Maka kemudian aku ini lebih baik daripada Nabi Adam. Aku ini diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah murka. Allah murka. Dan kemudian Allah katakan, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Sudah. Iblis diusir keluar dari surga dan kemudian menjadi makhluk yang terlaknat dan kemudian menjadi penghuni neraka. Loh, Pak Ustaz, berarti Azazil ini dia dari golongan malaikat atau jin? Tegas di surah Al-Kahfi, iblis ya. Di surah Al-Kahfi ayat ke-50, illa iblis kana minal jin. Ya, dia iblis yang tidak mau sujud tadi, tidak mau taat sama perintahnya Allah, dari golongan jin. Tetapi dia mendurhakai perintah Allah. Nah, ini kesombongan. Sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtunas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Iblis menolak kebenarannya Allah, menolak perintahnya Allah dan merendahkan Nabi Adam alaihissalam. Maka jamaah, ini dosanya iblis, jangan niru-niru. Ya, jangan niru-niru menjadi orang yang atau menjadi makhluk yang sombong. Dan jin itu diciptakan dari apa? Dari api. Dalilnya surah Al-Hijr ayat ke-27. Wal jannah khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Nabi Adam dari api yang sangat panas. Surah Al-Hijr ayat ke-27. Kemudian surah Ar-Rahman ayat ke-15. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan dia Allah menciptakan jin dari nyala api.
Ar-Rahman ayat 15. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kemudian iblis diusir dari surga. Dilihat tadi ya di surah Al-A'raf ayat ke-27, ketika kemudian Allah mengeluarkan iblis dari surga, maka kemudian iblis minta apa? Minta ditangguhkan sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Iblis minta ditangguhkan. Untuk apa? Ya tadi, la'aqudana lahum siratal mustaqim, untuk kemudian menyesatkan manusia dari jalan yang lurus, menghalangi kebaikan. Maka di surah Al-A'raf ayat ke-27 langsung dimulai iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam. Menggoda Nabi Adam alaihissalam. Nanti panjenengan silahkan buka mulai dari surah Al-A'raf ayat ke-11 sampai turun terus. Di ayat yang ke-13 Al-A'raf, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sabirin. Allah perintahkan iblis, wis metu saka surga, turun kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Maka kemudian di ayat yang ke-14 Allah iblis memohon, meminta kepada Allah, qala andirni ila yaumi yub'atsun. Kalau begitu ya Allah, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan, yaitu sampai hari kiamat. Di ayat yang ke-15, qala innaka minal mundorin, dan Allah mengabulkan permintaannya iblis itu sebagai ujian bagi manusia. Tapi ingat, Allah juga mengajarkan kepada manusia bagaimana cara mengalahkan iblis atau bagaimana cara mengalahkan setan. Maka di ayat yang ke-16, qala fa bima aqwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis berjanji akan menyesatkan manusia, mendatangi dari arah depan, belakang, kanan dan kiri. Di ayat yang ke-18, qala fakhruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la amla anna jahannam minkum ajma'in. Keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, manusia kalau sampai mengikuti iblis, manusia kalau mengikuti setan, maka mereka juga akan bersamanya di neraka. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa? Dendam yang sangat membara. Iblis dikeluarkan dari surga, dilaknat, ya, kemudian dimasukkan ke dalam neraka, khalidina fiha abada, selama-lamanya kekal abadi. Maka kemudian iblis ingin menunjukkan, ya Allah, berikan aku tangguh. Untuk apa? Ya, balas dendam kepada manusia. Dan iblis akan membuktikan bahwa akulah sang pemenangnya. Nah, itu ya. Artinya apa? Menangnya iblis manakala mampu memasukkan, mendorong, menggiring manusia masuk ke neraka dengan api yang menyala-nyala. Terakhir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum nanti pembagian door prize. Makanya pulau panjenengan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebisa mungkin menjadi orang yang afina anin nas, menjadi orang yang jangan punya dendam tapi mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ingat ya, dosanya iblis dua ini. Yang pertama sombong, batarul haq wa tunas, menolak perintahnya Allah, menolak kebenaran dan merendahkan orang
lain. Yang kedua adalah pendendam. Maka di surah Ali Imran ayat ke-134 Allah Subhanahu wa taala sampaikan untuk kula panjenengan diperintahkan apa? Jadilah orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Baik di waktu lapang ataupun sempit. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dara wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadilah orang-orang yang bisa menahan amarah. Ojo emosian, ojo gampang nesu, ojo sidik-sidik nesu. Di sini ada nggak ibu-ibu sing galak? Sing senangannya nesu ada nggak? Sing senangannya nesu biasanya bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak ya pak ya? Ya bapak-bapak. Sehingga nesu bapak-bapak itu ya. Bapak-bapak galak-galak ya. Ya insyaallah ya. Tahan emosi ya. La taghdab wala kal jannah. Tahan amarahmu, tahan, jangan diledak-ledakkan, jangan diluapkan, maka bagimu surga. Kemudian afina anin nas, jadilah orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain.